Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari ini, kami mengajak kepada para jamaah sekalian yang masih berada di belakang ataupun masih di luar, mari kita sama-sama mengikuti majelis ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita, dan kita mengambil posisi saf paling depan. Sekali lagi pada para jamaah, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan mengikuti majelis keilmuan yang akan disampaikan oleh guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, serta siapa saja yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah hadir bersama kita guru kita Mukarram Bapak Dr. Haji Abdul Fattah MPhilI. Insyaallah selama 30 menit ke depan beliau akan menyampaikan materi tausiah dengan tema makna hijrah di zaman modern. Seperti biasa, di akhir sesi nanti kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah yang ingin bertanya, dan sesi ini akan kami buka hingga berakhirnya kajian kita pada pukul 19.24 waktu Indonesia Tengah. Baik, untuk lebih barokahnya, mari kita buka majelis kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Doktor kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kirami ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu al-Bukhari. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika insyaallah taala minasyahidin asyakirin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Kita memanjatkan rasa syukur kita yang tiada terkira, dengan kata yang terbatas, namun dengan hati yang sangat tulus kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Meskipun Bapak Ibu harus jujur kita akui bahwa sampai malam Ahad ini, kalau kita mencermati berita perkembangan baik yang ada dalam media cetak maupun melalui media sosial, masyarakat di Nusa Tenggara Barat, bil khusus di Pulau Lombok ini masih berada dalam kekhawatiran, berada dalam ketakutan dan sebagainya. Bahkan ada informasi beberapa jemaah kita Ahad besok akan mengungsi lagi, karena ada informasi tanggal 9 besok bulan 9 akan ada sesuatu yang terjadi. Katanya dari ulama, dari Tuan Guru. Sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah,
semua prediksi, semua perkiraan dugaan itu tidak akan terjadi kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengatakan. Karena itu kita memang tetap harus waspada. Kita memang harus tetap beristighfar kepada Allah. Kita tetap harus bertasbih kepada Allah. Kita tetap harus bertahmid kepada Allah. Kita harus tetap takbir kepada Allah. Semua yang terjadi ini semua atas rahman dan rahim dari Allah. Dan ia terjadi karena Allah menghendaki. Dan sebaliknya, ia tidak akan terjadi kalau Allah tidak akan menghendaki. Karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kalau ada informasi itu sekali lagi boleh didengarkan tapi jangan diyakini. Yakinlah bahwa Allah akan melakukan apa yang dikehendaki. Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan kun fayakunnya Allah akan berkuasa atas segala sesuatu. Yang tidak kalah penting dari itu semua, mari kita bersyukur, terus bersyukur. Karena itu pada malam Ahad ini sekali lagi kami pribadi mengajak diri kami pribadi dan kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Terlebih sampai malam Ahad tanggal 28 Zulhijjah 1439 Hijriah ini, atau bertepatan dengan 8 September 2018, kita masih diberi nafas oleh Allah. Kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Ya, kalau ada anak kita sakit, anggaplah itu sebagai bagian, sebagai cara Allah untuk memberikan rahmat dan tambahan pahala buat kita. Mudah-mudahan sekali lagi kondisi ini, kesehatan ini, kesempatan ini akan terus diberikan oleh Allah selama kita tetap bertakbir istighfar kepadanya. Selanjutnya marilah kita memanjatkan sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan singkatnya kita berharap kita semua yang ada di Masjid Hubbul Wathon ini dan semua masyarakat kita, jemaah kita, kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada, selama menjalankan semua syariat Islam, maka kita berharap, kita bertafaul, kita optimis bahwa kelak di hari akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kami garis bawahi untuk mengingatkan kami pribadi dan kita semua, jangankan kita para hadirin hadirat, Rasul Muhammad pernah ditanya, wahai Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, apakah engkau kelak masuk surga karena amalanmu? Beliau dengan penuh tawadhu menjawab, bukan dengan amalanku. Nabi Muhammad sendiri mengakui bahwa beliau masuk surga bukan karena amalan beliau. Meskipun amalan beliau tidak ada menyamai dari kita umatnya, tetapi beliau masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau sudah maksum, hadirin hadirat, dijamin, diampuni oleh Allah, tapi masuk surga bukan karena amalan beliau, tapi karena rahmat. Karena itu mudah-mudahan sekali lagi kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah, tadi disampaikan oleh moderator bahwa pada malam ini kita akan mencoba sedikit muhasabah, merenungkan diri karena kita kebetulan berada di penghujung bulan Zulhijjah 1439 Hijriah atau di penghujung tahun 1439 Hijriah. Karena kalau tidak khilaf pada malam Selasa kita sudah memasuki tanggal 1 Muharram 1440 Hijriah. Karena itu pada kesempatan ini biasanya setahun sekali orang melakukan refleksi, para asatidz, para alim ulama, para tuan guru, para kiai melakukan ini. Maka kita pada malam ini mencoba mencari makna dari pergantian tahun, sehingga kita mencoba apa sih hikmah yang terkandung dalam tahun baru Hijriah tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan bahasan ini, izinkan kami menyampaikan ada dua kisah yang berbeda. Yang pertama yang lebih dulu terjadi. Kisah ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana kisah ini diceritakan dalam kitab An-Nawadir, karya dari Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, dan pernah dalam beberapa khutbah Idul Fitri atau Idul Adha kami menyampaikan ini karena penting maknanya. Dalam kisah itu, kisah di kitab itu berada dalam kisah ke-248, di mana di sana diterangkan bahwa pada suatu masa Nabi Musa bersama Bani Israel berada dalam musibah paceklik
ya musim kemarau yang sangat panjang. Sehingga akhirnya Nabi Musa alaihissalam mencoba melakukan sholat, memohon kepada Allah. Ya, kalau dalam Islam itu sholat apa namanya? Istisqa. Ya, mohon untuk agar turun hujan. Ternyata tidak sekali dilakukan sholat istisqa itu. Ya, minta hujan itu. Ya, tetapi sampai 3 kali dalam kisah itu, namun tidak turun hujan juga. Sehingga kemudian Bani Israel, ya kita tahulah kalau kita di NTB ini kan kalau orang banyak berketuan, banyak bertanya apa katanya lah, Israel kamu katanya. Jadi kalau ada seorang guru, seorang ustadz atau guru madrasah misalnya ditanya oleh muridnya, karena malas menjawab muridnya, si guru mengatakan, Israel kamu kanak katanya, Israel kamu murid katanya, karena memang identik orang Israel ini banyak bertanya. Padahal dalam ilmu pendidikan modern Bapak Ibu, murid banyak bertanya, tandanya murid yang cerdas, tandanya murid yang pinter. Sebaliknya kalau ada murid yang diam saja, perlu diwaspadai murid itu. Zohirnya, jasadnya di tempat, pikirannya mungkin kemana-mana, tidak nyambung dengan pelajaran. Capek ustadznya, gurunya menyampaikan materi, tapi si murid tidak fokus dengan apa yang disampaikan oleh ustadznya atau oleh bapak gurunya. Nah, kembali ke kisah tadi. Wahai Musa, kok hujan tidak turun-turun? Sudah berapa kali kita sholat ini, kita berdoa kepada Allah. Coba tanya kepada Allah, ada apa gerangan? Ya, akhirnya Nabi Musa berhijrah, meninggalkan kaumnya sebentar, kemudian mohon petunjuk sehusu-husunya kepada Allah Azza wa Jalla. Apa penyebabnya kok hujan lama tidak turun? Ya, kalau zaman itu mungkin tidak ada pawang hujan istilah orang sekarang kan. Kok kayaknya kalau di iklan TV itu hujan itu bisa dipesan. Itu seperti di iklan chat apa itu kemarin ya. Ya, chat apa namanya itu? Altek apa namanya? Pokoknya bisa dipesan lah gitu. Nah, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah, ternyata Allah menurunkan wahyu. Wahai Musa, saya tidak mengirimkan rahmat kepada kaummu, kepada Bani Israel, karena mereka melakukan maksiat yang belum mereka hapus, yang tetap mereka lakukan sampai saat ini, sampai Anda memohon. Ya Allah, apa bentuk maksiat kami? Apa bentuk maksiat dilakukan oleh kaum kami? Ternyata Bapak Ibu, maksiatnya apa? Mereka bertengkar. Mereka senang pada perpecahan. Mereka senang memfitnah satu sama lain. Hanya itu kesalahan terberat kami. Ya, itu tapi berat. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam kembali kepada Bani Israel. Kemudian menyeru kepada kaumnya, wahai Bani Israel, saya sudah mohon petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah memberikan bala kepada kita? Ya, dengan atau dalam bentuk tidak turunnya hujan sudah sekian lama sampai semuanya kering, karena ada kesalahan besar kita, yaitu perpecahan. Karena itu mari silahkan siapapun di antara kalian istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan segera memperbaiki hubungan silaturahim dengan saudaranya. Akhirnya Bapak Ibu rahimakumullah, singkat cerita, semuanya menangis. Semua mencari sahabat-sahabat yang pernah atau saudara pernah mereka saling memusuhi satu sama lain. Sehingga akhirnya mereka bersaudara, mengasihi satu sama lain, dan tanpa menunggu lama, tanpa perlu sholat lagi, turunlah rahmat Allah dari langit berupa hujan yang mereka tunggu. Ini kisah pertama sebagai ya pengantar kajian tentang hikmah hijrah ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, ketika hijrah akan berlangsung ya antara atau mulai dari Mekah menuju Madinah di tahun ke-13 kenabian baginda Rasul, atau ketika itu Rasul berumur 53 tahun, Abu Bakar As-Siddiq memiliki hanya beberapa uang saja. Uang itu sanggup untuk beliau beli hanya 2 ekor unta Bapak Ibu, dalam sebuah kisah yang terkenal. Kemudian 2 ekor unta ini, satu diberikan kepada baginda Rasul agar bisa menjadi hewan tumpangan beliau, dan satu buat Abu Bakar sendiri. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW tidak mau menerima itu percuma. Tumben, biasanya kalau sebelumnya, ya karena ini ikhlas tulus dari seorang sahabat demi tegaknya ajaran Islam, demi tegaknya syiar Islam, dakwah Islamiyah, Rasul menerima sumbangan dari para sahabat, termasuk dari Utsman bin Affan, termasuk dari Abu Bakar As-Siddiq rahimahumallah. Tetapi kali ini Rasul tidak mau. Tidak Abu Bakar, saya harus bayar unta Anda, saya harus berikan. Oh tidak Rasul, seilas tidak, untuk kali ini tidak. Rasul tegas.
Akhirnya apa? Karena Rasul tegas dan memang ada sesuatu makna yang besar di balik itu. Abu Bakar faham. Akhirnya apa Bapak Ibu? Dengan sukarela Abu Bakar pun menerima pembelian unta dari baginda Rasul yang tumben seperti ini karena ternyata ada maknanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini dua kisah yang menjadi hikmah dalam peristiwa hijrah di antaranya, namun kami ambil dua kisah ini saja karena waktu barangkali. Kemudian sekarang kita melihat Bapak Ibu sebelum hikmah lebih lanjut dan apa makna dua kisah tadi. Mungkin kita bertanya dan sering kita mendengar ya, hijrah. Kita lihat di TV ada artis yang tadinya nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab, bahkan tidak niqab atau tidak bercadar. Kali ini kemudian dia berjilbab atau bahkan bercadar dan ditanya, wah ada perubahan ini Mbak. Ternyata jawabannya apa? Saya hijrah. Sehingga di sini perlu diklarifikasi makna hijrah. Memang Bapak Ibu kalau kita membuka kamus bahasa Arab, hijrah itu berasal dari bahasa Arab. Hajaro yahjuru, hajron wa hijrotan. Ini akar katanya. Artinya apa? Seseorang yang melakukan hijrah itu adalah seseorang yang memutuskan hubungan dengan sesuatu. Ketika kita berhijrah dalam segi bahasa, berarti kita tidak mau kontak, tidak mau ada hubungan lagi dengan sesuatu yang kita hijrahkan tersebut. Dengan makna yang sama, dengan redaksi berbeda, hijrah juga artinya meninggalkan hal itu atau meninggalkan sebuah tempat. Ya. Jadi tidak lagi berada di sebuah tempat. Karena itulah kemudian Bapak Ibu, ya dalam konteks hijrah, ya makna hijrah yang terjadi pada peristiwa yang dilakukan oleh baginda Rasul, yaitu pada tahun ke-13 dari tahun kenabian beliau. Hijrah adalah peristiwa berpindahnya atau berangkatnya baginda Rasul dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan dakwah Islamiyah, melanjutkan syiar Islam, dakwah Islamiyah, menyebarkan iman, ajaran Islam, syariat Islam, dan demi tegaknya ajaran-ajaran agama dan tujuan mulia lainnya. Ini makna hijrah yang sering kita dapatkan dari kitab sejarah dan sebagainya. Namun kemudian Bapak Ibu, hijrah ini pun kemudian diperluas. Kenapa? Ternyata hijrah dalam makna ini terbatas. Hanya bisa dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun sebelum terjadinya Fathu Makkah. Sebab setelah terjadi Fathu Makkah ada hadis yang menegaskan la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah setelah terjadinya penaklukan kota Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat saja. Wa inistunfirtum famfiru. Namun kalau kalian diminta oleh penguasa Islam pada suatu saat nanti untuk pergi berperang, menegakkan agama Islam, mempertahankan ruh agama Islam, kalian berperang saja. Tetapi berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim ini Bapak Ibu, hijrah dalam makna syar'i zohir yang terjadi pada masa Rasul sudah selesai, yaitu terjadi pada masa Rasulullah SAW bersama para sahabat pada tahun 13 kenabian, atau dalam buku sejarah tercatat dimulai katanya dari tanggal 15 Juli dan berakhir tanggal 22 September tahun 622 Masehi. Itu peristiwa hijrah itu. Hingga terjadinya Fathu Mekah. Nah, selesai Fathu Mekah, maka yang ada, walaupun ada orang pindah dari sebuah tempat untuk syiar Islam ke tempat lain, maka itu bagian dari jihad dan niat yang mulia saja berdasarkan hadis itu. Karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, para ulama namun memberikan pengertian lebih luas. Ada hijrah maknawi yang ternyata tidak hanya cukup yang terjadi pada masa Rasul dan para sahabat, tetapi bisa terjadi pada zaman kita. Yaitu apa? Yaitu upaya mujahadah meninggalkan semua perbuatan, semua kondisi yang tidak benarkan oleh syariat, yang tidak dianjurkan oleh ajaran agama Islam, menuju kondisi yang lebih baik, menuju situasi yang lebih bagus, menuju keadaan yang lebih baik, sehingga syiar Islam ini semakin hebat, semakin bagus. Dan karena itu kita semua Bapak Ibu hingga hari ini bisa masuk ke dalam hijrah yang maknawiyah atau hakiki semacam ini. Makanya dalam sebuah hadis pernah juga ditegaskan, wal muhajir man hajaro manahallahu an. Yang sebetulnya atau yang sesungguhnya orang berhijrah itu adalah orang yang benar-benar meninggalkan apa yang tidak dikehendaki atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu
sebenarnya banyak hal perlu kami sampaikan tentang berapa kali sih hijrah sebenarnya terjadi. Sejarah mencatat ada 3 kali pada tahun ke-5 kenabian Bapak Ibu, ya 3 kali. Pertama pada tahun ke-5 kenabian, yaitu hijrahnya para sahabat ya ke daerah Ethiopia ya atau Habasyah pada waktu itu, yaitu jumlah sahabat itu 103 orang. Kemudian pada yang kedua hijrah pada tahun 10 kenabian, yaitu kapan? Yaitu pada tahun 10 kenabian, Nabi yang hijrah untuk berdakwah ke Taif. Tetapi di sini juga Rasul tidak mendapatkan respon, bahkan beliau dihina seperti bukan manusia, sampai semua badan beliau berdarah, dan malaikat Jibril menawarkan ya Jabal Qubays akan ditimpakan ke penduduk Taif waktu itu, tapi Rasul menolak. Jangan. Sekarang mereka mungkin kafir, tapi anak cucunya akan menjadi muslim. Dan yang ketiga adalah hijrah yang terjadi, yaitu dari Mekah ke Madinah pada tahun ke-13 Hijriah. Jumlah para sahabat yang hijrah dalam buku sejarah yaitu 150 orang. Bayangkan Bapak Ibu sekali lagi, tahun ke-5 kenabian, waktu hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, kurang lebih 103 jumlah sahabat. Kemudian dari tahun ke-5 sampai tahun ke-13, ya sekitar 8 tahun, hanya 150. Berarti nambah cuma 7 orang sahabat dalam rentang waktu 8 tahun. Jadi intinya di Mekah itu tidak tempat yang kondusif saat itu, sehingga Allah memerintahkan baginda Rasul dan para sahabat untuk hijrah. Nah sekarang sebelum kita tanya jawab, kita semua maklum Bapak Ibu, kita pada hari ini berada pada penghujung tahun 1439, dan 2 hari lagi tepatnya hari Selasa kita akan masuki 1440 Hijriah. Artinya apa? Bahwa peristiwa hijrah yang kita sebut singkat tadi telah terjadi selama 1439 tahun yang lalu, atau 1440 tahun yang lalu, 2 hari lagi ke depan, itu perhitungannya. Nah di sini pertanyaannya, apakah Rasul yang menetapkan peristiwa hijrah ini sebagai penanggalan pertama dalam sejarah Islam, dalam kalender Islam, dalam almanak Islam? Ternyata kita tahu, yaitu baginda Khalifah kedua, yaitu sahabat Umar bin Al-Khattab. Kenapa tidak pada masa Abu Bakar? Waktu belum mendesak, kondisi belum mendesak saat itu. Tapi pada masa Umar bin Khattab, kekuasaan Islam semakin meluas, administrasi negara semakin bagus. Nah sehingga ketika para menterinya, para gubernurnya melaporkan, kami pernah menyumbang ke tempat ini pada tanggal 12 Ramadan. Kami pernah datang ke lokasi bencana pada sekian Zulhijjah. Pertanyaannya Zulhijjah tahun keberapa? Bingung. Akhirnya muncullah hajat yang mendesak sehingga perlu ditetapkan kalender Islam. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Muncul beberapa ide. Bagaimana kalau lahirnya baginda Rasul saja? Ya, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah itu kita tetapkan sebagai kalender atau penanggalan pertama dalam Islam. Ditolak oleh Umar bin Al-Khattab dan para sahabat yang berpikir jernih. Kenapa? Kalau itu yang terjadi, berarti maaf, kita tidak jauh berbeda dengan pemeluk agama lain yang mendewakan nabinya, bahkan dijadikan nabinya setengah sebagai dewa atau setengah Tuhan. Islam agama yang rasional sekaligus agama yang irasional Bapak Ibu. Irasional dalam arti apa? Dalam beribadah kita tidak boleh perekengan sama Allah, tidak boleh hitung-hitung dan logika matematik yang rasional itu. Tetapi satu sisi untuk urusan dunia dan peradaban, Islam sangat rasional. Inilah konteksnya, makanya Umar bin Al-Khattab tidak setuju. Jangan baginda Rasul, tahun lahirnya beliau. Sama juga dan tahun wafatnya tidak. Akhirnya Bapak Ibu disepakati adalah tahun hijrah itu. Kenapa? Sekali lagi Bapak Ibu, Islam menghendaki seperti dalam kisah tadi, bahwa setiap hari kita, innal hayata aqidatun wa jihadun. Setiap hari yang diberikan oleh Allah kepada setiap umat Islam ini adalah untuk mempertahankan akidah dan melakukan jihad. Karena itulah hijrah ini sangat identik dengan peristiwa atau perbuatan-perbuatan mulia, kerja keras dan sebagainya. Kemudian yang kedua pemaknannya Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan kisah baginda Rasul. Dengan kisah dengan Abu Bakar tadi yang harus membayar unta itu. Itu menunjukkan apa? Idealnya pemimpin tidak boleh menerima apapun dari umatnya, terutama dalam konteks perjuangan. Bolehlah dalam konteks yang lain barangkali ya dihadiahkan, apalagi tidak tujuannya seperti zaman sekarang nyogok-menyogok dan sebagainya.
Tetapi dalam konteks perjuangan, konteks jihad, pemimpin, apalagi pemimpin agama, jangan silo dengan kemegahan dunia. Pemimpin agama jangan silo dengan jabatan, jangan silo dengan apapun yang diberikan oleh umat. Rasul sudah menunjukkan itu, ternyata itu maknanya. Sehingga Abu Bakar faham, akhirnya Abu Bakar menerima bayaran itu walaupun tidak butuh juga bayaran itu. Tapi ada makna ribuan tahun ke depan sampai hari kiamat berikutnya bagi umat Islam yang ditunjukkan oleh baginda Rasul bahwa pemimpin agama harus siap dia menjadi orang pribadi sederhana dan tidak mengambil keuntungan materi apapun dari perjuangan umatnya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin habis ini kita diskusi kalau waktu cukup, penting sekali tentang kisah Nabi Musa alaihissalam tadi. Untuk kita sekarang, kita yang ada di Lombok ini atau di Provinsi Nusa Tenggara Barat, biar tidak hanya, karena betul kemarin kan gempa tidak hanya di Lombok terjadi, tetapi juga di Sumbawa Barat, Bima Dompu juga nggih? Iya. Mungkin kemarin kita saling mencoba muhasabah apa penyebab, apa ini itu. Maka memasuki tahun baru Hijriah besok 2 hari ini Bapak Ibu, mungkin salah satu yang harus kita lakukan adalah meninggalkan kondisi yang tidak disenangi, yang tidak dikehendaki oleh ajaran agama Islam. Di antaranya apa? Mungkin silahkan yang lain, tetapi tidak kalah penting termasuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan kita bermusuhan, lebih-lebih sesama agama. Organisasi keagamaan kita silahkan, di antara kita ada yang Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama, ada yang Muhammadiyah, silahkan. Itu pilihan kita masing-masing. Dan kita tidak berhak memaksa, oh kamu harus begini, Anda harus begini. Rasul saja menyampaikan dakwah, kalau mau alhamdulillah, kalau enggak Rasul tidak maksa orang masuk Islam. Lebih-lebih ini internal agama Islam. Maka mohon maaf, boleh jadi ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang kita alami 1 bulan lebih ini, mungkin jadi renungan buat bersama, buat kita semua, termasuk agar menjaga ajaran persatuan ini. Karena bagaimanapun, sekali lagi, hijrah ini artinya apa? Persatuan umat Islam. Dan itu ditunjukkan dengan bagaimana dipersatukan antara kaum muhajirin dan ansor oleh baginda Rasul SAW. Termasuk di Madinah sendiri, ada kaum atau suku Aus dan Khazraj yang telah perang saudara selama 120 tahun Bapak Ibu. Saat peristiwa hijrah ini dihapus oleh baginda Rasul dan mereka hidup berdamai menjadi sahabat karena diikat oleh iman dan Islam kita. Mungkin ini makna singkatnya, ada banyak makna yang lain tetapi mungkin waktu dan kita berikan kesempatan untuk kita muhadatsah atau saling bertanya, diskusi dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira, kami ucapkan kepada Bapak Doktor atas materi diskusi yang sangat menarik pada malam hari ini. Untuk itu masih ada waktu kita insyaallah selama 8 menit ke depan untuk kita perkaya materi kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu izinkan kami menyampaikan satu pengumuman penting yang terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu insyaallah hadiri acara peringatan 1 Muharram tahun 1440 Hijriah yang dirangkaikan dengan solat sunnah taubat, zikir dan solawat untuk NTB Bangun Kembali yang akan dilaksanakan insyaallah pada tanggal 11 September tahun 2018 pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, bertempat di lapangan Bumi Gora, halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Sekali lagi informasi ini kami sampaikan bahwa insyaallah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak kepada kita semua untuk mengikuti salat sunnah taubah, zikir dan solawat pada hari Selasa tanggal 11 September tahun 2018 pada pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, bertempat di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat. Demikian informasi penting yang perlu kami sampaikan. Mungkin satu pertanyaan sebagai penutup diskusi kita pada malam hari ini. Silahkan para jamaah yang ingin bertanya, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 yang kami ingin ketahui lebih
jelas terkait dengan penamaan bulan yang kita kemudian identik dengan bulan Islam. Nah, bulan Islam, Muharram dan seterusnya itu ternyata kan sudah mulai disebut sejak sebelum lahir baginda Rasul. Bahkan beliau Rasul di tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, sejak kapan sesungguhnya itu? Karena pada kondisi sekarang di agama-agama lain kita tidak dengar menyebut nama bulan-bulan yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan sikap dari kisah yang tadi Abu Bakar ingin menyampaikan seekor onta kepada baginda Rasulullah kemudian ditolak. Yang kemudian dalam konteks kehidupan saat ini ada istilah dana perjuangan. Ya, kita kalau berjuang bi amwalikum, dengan harta. Nah, itu terjadi dalam kehidupan yang memang kalau kita untuk menuju sesuatu titik tertentu itu juga harus tersedia. Nah, mohon penjelasan bagaimana konteks istilah kita harus ada unsur itu bi amwalikum itu dengan yang seperti tadi. Mohon mungkin ada perbedaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji Nasrifin, baik, ada dua hal Bapak Ibu rahimakumullah yang penting kita sampaikan. Yang pertama tentang bulan Islam, ya, bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir dan seterusnya hingga Zulhijjah 12 jumlahnya. Berdasarkan apa yang disampaikan tadi dan yang kita baca, kami pun secara pribadi tapi ini untuk ilmu Bapak Ibu, karena kalau kita bicara sejarah ini memang harus banyak sumber dan tidak boleh kita membuat-buat istilahnya. Yang kami ketahui dari sejarah memang bahwa penanggalan bulan terutama ya, Muharram, Safar dan sebagainya bukan Nabi Muhammad yang membuat terlebih dahulu. Bulan itu memang sudah tradisi Arab. Ya, cuma tradisi Arab ini juga dari zaman siapa? Ya, mungkin nanti Pak Dr. Jamal yang mengajar sejarah peradaban yang lebih banyak paham tentang itu. Yang jelas itu ketika Rasul lahir, ya bulan-bulan dalam penanggalan Arab saat itu, tapi bulan ya bukan tahunnya, itu sudah dikenal oleh masyarakat. Dan itu informasinya sesuai dengan kondisi bangsa Arab waktu itu. Ya, sesuai dengan kondisi bangsa Arab. Dan boleh jadi juga ketika terjadi banjir zaman Nabi Nuh, itu juga bulan ini yang dipakai, karena ada yang mengatakan Muharram ini sangat istimewa, di mana waktu itu disebut-sebutlah ya, termasuk 10 Muharram ya. Kalau kita ada tradisi di Lombok ini atau NTB di Sumbawa, kemudian di Indonesia ini hari Asyura katanya gitu ya. Di situ diselamatkannya Nabi Nuh dari ini itu, dari banjir, kemudian diselamatkannya nabi-nabi yang lain ketika terjadi bencana kepada kaumnya, misalnya seperti Nabi Lut dan sebagainya. Jadi boleh jadi dari ribuan tahun sebelum lahir Nabi Muhammad memang nama-nama bulan Arab ini sudah ada. Nah, yang menarik memang kok sampai sekarang tidak ada yang menggunakan itu kecuali Islam. Yang jelas bahwa Bapak Ibu rahimakumullah, untuk tahun hijrahnya ini memang benar-benar murni lahir dari sahabat baginda Rasul sesuai dengan kebutuhan, yaitu Umar bin Khattab. Dan dalam perjalanan waktu orang Arab juga karena mayoritas masuk Islam, akhirnya yang mempertahankan nama-nama bulan Arab tadi ditambah dengan adanya pembakuan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang peristiwa hijrah ini, sehingga seterusnya sampai sekarang ini menjadi milik umat Islam. Nah, dalam hal ini juga Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang menarik tadi juga yang perlu kami sampaikan. Apa hikmah hijrah ini? Penanggalan Islam tahun Hijriah ini, menurut kami itulah kelebihan agama Islam. Kita ini tidak salah atau tidak haram kalau menggunakan juga tahun Masehi. Kalau Bapak Ibu berani menyalahkan, silahkan. Kalau gitu kita umat Islam di Indonesia ini mulai besok nggak boleh buat surat, ya nggak? Dengan tanggal 2 Desember, 5 Desember. Sampai hari ini semua umat Islam menggunakan tanggal itu tidak? Hampir semua menggunakan. Tetapi hebatnya Bapak Ibu, ya, kita umat Islam tidak hanya menggunakan penanggalan yang menggunakan sistem matahari ini, yaitu yang pada tahun Masehi, tapi kita menggunakan sistem
bulan sebagai ukuran, yaitu tahun hijrah ini. Di sini mengisyaratkan agar kita ya untuk melaksanakan ibadah, ritual dan sebagainya, karena ukurannya adalah penanggalan ini. Kapan datang bulan puasa, yaitu pada bulan suci Ramadan, haji dan sebagainya. Itu singkatnya. Kemudian yang berikutnya tentang dana perjuangan, 1 menit. Ada dana perjuangan, boleh nggak kita gunakan? Menurut kami silahkan saja. Dana perjuangan apalagi sudah ada kosnya, ada manajemennya, kita gunakan tidak masalah Bapak Ibu. Yang jadi masalah sudah ada dana, maaf kadang-kadang digunakan, tapi tidak jelas penggunaannya, tidak jelas pertanggungjawabannya. Lebih bagus lagi hari ini kita gunakan, besok kita ada kelebihan rezeki, kita yang menyumbang ke organisasi kita, sehingga kita tidak terlalu berharap pada pemberian organisasi, tapi bagaimana apa yang bisa kita berikan kepada organisasi untuk ajaran agama Islam. Itulah makna hijrah yang hakiki, yaitu kondisi mental kita yang berderma, bukan berada pada di bawah tapi memberi dari yang di atas. Wallahu a'lamu bishawab. Karena waktu Isya sudah datang, kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.